Hai teman-teman, nama gue Andri. Jadi hari ini kita bakal belajar bareng gimana caranya nge-solve salah satu coding problem di platform LeetCode. Dan ini merupakan pertanyaan yang ditanyakan oleh salah satu big tech company kayak Facebook, Google, Amazon, dan Netflix. Jadi let's go. Oke, jadi di sini kita bakalan nge-solve salah satu coding problem yang gampang banget, yaitu menjumlahkan dua buah bilangan input array yang udah di sorting gitu. Jadi di sini dia disorting secara non decreasing order gitu. Jadi kita nggak perlu melakukan sorting lagi gitu. Contoh inputnya ada angka 2, 7, 11, 15 dan kita harus mencari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan itu adalah 9 gitu. Jadi dari angka ini expected outputnya adalah indeks pertama dan indeks kedua. Itu angka 2 dan 7. Jadi kalau 2 ditambah 7 sesuai dengan target kita yang adalah 9 gitu. Contoh lainnya adalah 2, 3, dan 4. Dan kalau dijumlahkan itu targetnya adalah 6 gitu. Jadi expected outputnya adalah indeks pertama dan indeks ketiga, angka 2 dan angka 4 gitu. Terus contoh yang ketiga itu ada indeks array minus 1 dan 0 dan targetnya itu adalah minus 1 gitu. Jadi expected outputnya kita bakalan indeks 1 dan indeks kedua gitu. Oke, jadi dengan bantuan yang udah disorting dari problemnya itu bakalan lebih mudah lagi karena kita nggak perlu melakukan sorting di awal lagi untuk mempermudah proses pengerjaannya gitu. Jadi salah satu approach yang bisa kita pakai di sini adalah bayangkan teman-teman punya dua indikator, anggap aja indikator pertama dan indikator kedua gitu. Indikator pertama kita letakkan di angka 2 ini dan indikator keduanya di angka terakhir. Jadi misalnya kita punya inputan 2, 11, 2, 7, 11, dan 15 dan targetnya adalah 9. Jadi anggap ini adalah first indikatornya kita dan ini adalah indikator kedua kita. Jadi kalau misalnya 2 ditambah 15 adalah 9, lebih besar dari target kita, jadi indeks yang kedua bakalan kita turunin lagi. Jadi next step-nya adalah kita menjumlahkan angka 2 dan angka 11 gitu. Kalau misalnya lebih besar lagi dari angka 9, kita turun lagi jadi 2 ditambah 7 gitu. Terus kalau misalnya first index kita ditambahkan dengan last index kita ternyata lebih kecil daripada si target kita ini, jadi kita yang first index kita yang kita naikin lagi. Jadi indeks kedua 7 ditambah 15 dan sebagainya gitu. Jadi dengan approach itu kita bisa coba dengan coding first indikator itu adalah 0 karena di sini first indikatornya indeks 0 itu 2. Terus last indikatornya adalah numbers dot size dikurangi 1. Jadi kalau ini ada 1, 2, 3, 4 karena dalam array itu dimulai dari 0, jadi kita kurangi 1, jadi harusnya indeks ketiga. Jadi kita bakalan looping kalau misalnya first indikatornya itu lebih kecil sama dengan last indikator, kita bakal melakukan satu proses dan kita bakal menjumlahkan numbers dari first indikator ditambah dengan numbers dari last indikatornya. Oke. Terus kita tadi ada pengecekan nih, kalau first indikator ditambah last indikatornya lebih dari 9, maka last indikatornya kita kurangin 1. Jadi untuk next iteration-nya dia bakal jumlahin versi 2 ditambah 11 gitu. Jadi first check-nya kita bakal ngecek kalau first indikator lebih besar sum lebih besar dari target, last indikatornya bakalan dikurangi 1. Terus pengecekan yang kedua, kalau misalnya jumlahnya lebih kecil dari target kita, berarti first indikatornya kita tambahin 1. Oke, dan untuk defaultnya kita bisa langsung return integer array of first indikator plus 1 ditambah last indikator plus 1.
Oke. Jadi kita udah punya first indikator dan last indikator di sini. Jadi bayangkan first indikatornya adalah 2 dan last indikatornya adalah 15 dan targetnya adalah 9. Jadi kita bakalan ngecek kalau penjumlahannya dari kedua indikator ini lebih besar dari target kita, last indikatornya bakalan kita kurangin. Kalau misalnya penjumlahannya lebih kecil dari target, first indikatornya bakalan kita tambahin. Jadi last indikator bakalan mundur, first indikator bakalan maju kayak gitu. Atau kita bakalan return langsung defaultnya. Oke, ini coba. Kalau nggak ada kita langsung return. Jadi harusnya bisa. Oke, ada masih dapat. Oke, sorry. Let's see. Oke, sorry. First indikator typo. First indikator, last indikator. Oke, accepted. Jadi inputnya 27, 11, 15, targetnya 9, outputnya adalah 12 dan expectednya adalah 12. Jadi benar. Kalau kita submit, jawabannya ya, jadi runtime-nya itu 184 milliseconds, lebih cepat 72. Oke, jadi itu dia salah satu coding problem yang udah kita selesaikan hari ini, dan nanti bakalan banyak lagi coding problem yang bakal kita solve selanjutnya. Dan untuk first try video pertama kayaknya ini udah lumayan lah ya, untuk runtime-nya sekitar 70% dibandingkan dengan Kotlin submission yang lainnya gitu. Jadi ya, I'll see you on the next video. Bye bye, stay safe.